An-Nisa ayatnya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi, sebagian zikir petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali juga dengan tilawah Quran surah An-Nisa ayat 107. An-Nisa ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayitun ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah
أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 107 An-Nisa hingga 112 An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah. Semoga Allah karuniai kita istiqomah, wafatnya di tanah suci Makkah Madinah, wafatnya juga dalam keadaan husnul khatimah. Allah izinkan masuk surga Firdaus tanpa hisab. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jamaah yang dicintai, dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid," siapa yang pergi ke masjid, "la yuridu illa ayata'allamal khair aw yu'allimuh," tidak dia inginkan kecuali dia ingin berbuat baik, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, kecuali maka baginya, maka Allah karuniai dia ka'ajri hajjatin taman hajjatuh, dia dapat pahala senilai haji sempurna. Itu baru datang ke majelis ilmu, niat karena belajar atau mengajar, dapat pahala haji sempurna. Belum lagi Nabi bersabda riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, "Man shalla subhi fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha azza wa jalla hatta tatlu asy-syams kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah." Siapa yang pergi ke masjid, duduk dia berzikir sampai tiba matahari terbit. Sesudah matahari terbit, kita tidak sholat ketika matahari terbit, tapi sesudah matahari terbit. Karena kalau matahari terbit dilarang kita sholat, tapi kalau mataharinya sudah lampau daripada masa terbitnya, maka itu termasuk sholat sunnah syuruk, sholat sunnah isyraq, atau sholat fi awalid duha. Kana lahu, maka baginya yang melakukan rangkaian tadi, subuh jamaah, berzikir sampai syuruk, sholat sunnah syuruk 2 rakaat, kahaji wa umrah tammah. Dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Juga kata Nabi SAW, siapa yang belajar atau mengajarkan, atau terutama dia belajar lalu terus kemudian potensi utamanya setelah belajar adalah mengajarkan pada yang lain, artinya ilmunya nggak berhenti sampai dia. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikatnya Allah, penduduk di langit, penduduk di bumi, dan semua ikan di lautan, dan semua semut di dalam sarangnya,
La yusalluna, benar-benar akan mendoakan alal muallimin nasal khair, kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Termasuk orang yang selalu mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau semua siapapun orangnya. Tapi yang jelas orang kalau mengajarkan ilmu, balighu anni walau ayah, walaupun satu ayat, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang terus berlipat, berlimpah kepada orang-orang yang terus mengajarkan ikhlas karena Allah. Yang penting syaratnya satu, jaga hati, jaga niat, lurus ikhlas karena Allah. Innamal a'malu bin niyah. Amal kita itu nanti ya tergantung kepada niat kita masing-masing. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Nomor satu, jangan sibuk debat kepada orang yang mencari pembenaran. Ada dua tipe orang. Yang pertama mencari pembenaran, yang kedua mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, ia telah masuk dalam kategori hadis Muslim. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Lazimi kejujuran, jujur pada dirimu sendiri, minimal pada dirinya sendiri, sebelum kepada orang lain. Karena kejujurannya itu menghantar kepada kebaikan, kebaikan memasukkan dia ke dalam syurganya Allah. Maka kita dianjurkan untuk jujur jamaah. Jangan mengkhianati diri sendiri. Alladzina yakhtanuna anfusahum. Karena banyak orang itu mengkhianati dirinya sendiri. Apa kata para ulama? Teman-teman yang punya kitab seperti ini di rumah, ini jilid yang kedua, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranul Azim, jilid yang kedua, di halamannya halaman 654. Di antara mengkhianati diri sendiri itu adalah mereka tidak jujur menerima kebaikan. Mereka tahu itu baik, tahu itu benar, tapi mereka deny, mereka tolak, mereka cancel, mereka jauhkan, mereka abaikan, mereka tepikan, mereka tidak pedulikan. Itu namanya orang yang gak jujur, hadirin. Alladzina yakhtanuna anfusahum. Mereka mengkhianati diri mereka sendiri. Maka kalau ketemu sama orang-orang yang tipikal seperti ini, mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, kata Allah atau Allah berfirman dalam ayat 107 An-Nisa, wala tujadil, jangan berdebat. Udah, selesaiin aja, nggak usah debat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena orang itu dua tipenya. Tipe yang pertama mencari kebenaran, sudah. Tipe yang kedua mencari pembenaran. Orang itu jemaah kalau cari kebenaran, hatinya tuh lembut. Disampaikan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, selesai. Clear buat dia. Yaqulu Nabi SAW, diantaranya adalah dilarang bagi kalian mengkonsumsi khamar, minuman-minuman dan segala macam yang tidak Allah ridhoi itu. Lalu Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi riba haram ya. Kalau dia sekali ngucap kayak gitu, kalau dia sekali didengarkan atau diucap padanya ayat Allah atau hadis Rasulullah, buat dia clear, nggak ada nego, nggak ada debat, tapi dia sami'na wa ta'na. Tapi kalau dia tipikal yang mencari pembenaran bukan kebenaran, mau dikasih satu ayat mental, dua ayat mental, tiga ayat mental, 10 ayat mental, karena yang dicari adalah pembenaran. Ngeles terus, akan ada 1001 alasan ketika kita bertemu sama orang yang tipikal mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kesimpulannya, maka jadilah orang yang jujur dalam menerima kebenaran, jangan malah menolak kebenaran. Kalau ada, mohon izin jamaah, mohon izin. Ini rumus agar hidup kita dicintai Allah, menghadirkan sayangnya Allah, membuat kita nanti hidupnya aman, dilindungi Allah dengan sebaik-baik perlindungan. Rumusnya adalah terima dulu kebenaran walau kita belum bisa melakukan. Rumusnya terima dulu kebenaran walau kita masih tertatih-tatih dalam melakukan. Jadi kita tahu ini haram ya. Iya, saya tahu sih ini haram, tapi saya belum bisa ninggalin. Nah, tapinya itu di stop aja sampai iya
saya sudah tahu ini tidak diperkenankan. Mohon doanya ya, semoga pelan-pelan Allah izinkan saya bisa jadi orang yang lebih baik. Itu selesai jemaah. Allah akan tolong seorang hamba selama hatinya jujur kembali kepada Allah. Jemaah pernah tahu nggak? Ada seseorang laki-laki yang matanya berbinar-binar melihat baginda Rasulullah SAW. Cahayanya cahaya iman. Laki-laki ini itu pemuka Quraisy. Orang tuh kalau udah tinggi, pada level jabatan tinggi, ilmu yang tinggi, hartanya banyak, itu gengsi. Gengsi mau menerima kebenaran dari pihak lain. Tapi laki-laki ini enggak. Beliau menepiskan semua gengsi, menepiskan semua kekayaan, menjauhkan daripada jabatan-jabatan yang selama ini beliau genggam. Beliau tepiskan begitu berhadapan dengan Rasulullah. Beliau mengucapkan sami'na wa ata'na. Saya terima ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah, saya taat ya Rasulullah semaksimal yang saya bisa. Laki-laki itu bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Wajahnya berbinar, matanya penuh cahaya iman. Padahal beliau waktu itu belum beriman, tapi sudah terlihat dari sorot matanya yang tajam, keimanan yang sangat kuat. Jadi jangan sibuk banyak berdebat. Orang itu kalau memang udah benar sorot matanya tajam tentang keimanan, mereka akan datang membawa cahaya iman itu sendiri jemaah. Tapi kalau orang udah nggak mau beriman, sulit. Tapi kan kita nggak pernah tahu siapa yang beriman, siapa yang enggak. Nah makanya tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kita sampaikan, bukan tugas kita memaksakan. Sampaiin aja. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Jangan kamu berdebat sama orang yang nggak jujur kepada diri mereka sendiri. Mereka aja mengkhianati dirinya sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu khianat. Jemaah, Allah nggak suka pengkhianat, tuh Allah nggak suka. Dikasih nikmat, bukannya dibawa nikmat itu untuk menolong agama Allah, mendekat kepada Allah, semakin dekat lagi kepada mencintai Rasulullah, malah dipakai buat jauh, luar biasa. Itu Allah nggak suka. Allah tuh suka hadirin kalau wayahnya kita ya disuruh sholat ya sholat, wayahnya ngaji ya ngaji, waktunya kerja ya kerja, waktunya kita aktivitas ya aktivitas, waktunya istirahat ya istirahat. Hidup itu ya berbahagia, karena wajah ahli surga itu penuh sukacita dan bahagia, maka hidup ini juga harus bahagia. Hidup harus bahagia. Lah mencari kebahagiaan itu gimana caranya agar kita terus mendapat kebahagiaan sedangkan hidup tidak selalu berbahagia? Caranya adalah ridhoi semua ketetapannya Allah, maka kita akan jadi hamba yang paling bahagia. Saya ulangi ya. Gimana caranya agar kita hidupnya terus berbahagia, sedangkan hidup ini nggak akan selalu berbahagia terus. Pasti ada bahagia, ada sedih, ada suka, ada duka. Caranya adalah ridhoi semua ketetapan Allah. Yaqulu Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho atas ketetapannya Allah, Allah ridho sama dia. Jadi hadirin, kalau kita ridho kepada ketetapannya Allah, Allah ridho sama kita jemaah. Kita ini ridho sama ketetapannya Allah. Allah ridho sama kita. Makanya harus jujur. Kalau jujur, Allah cinta. Kalau khianat, Allah benci. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhib, sangat membenci. Kana khawanan. Siapa yang Allah benci? Khawanan, para pengkhianat. Dia mengkhianati perintah Allah, mengkhianati sunnahnya baginda Rasulullah, dia mengkhianati daripada kebaikan-kebaikan yang dinasihatkan dari kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Ada nasihat baik datang dari seseorang yang menyampaikan ceramah atau lewat video-video yang tidak sengaja lewat di WA story-nya, video-video yang gak sengaja lewat di FYP TikTok-nya, video-video yang tiba-tiba muncul di explore Reels-nya di Instagram, lalu dia deny, dia khianati. Itu Allah gak suka sama sekali. Allah sukanya
Ada kebenaran, terima. Innallaha la yuhib, Allah nggak suka. Man, siapa yang nggak Allah suka? Kana khawanan, adalah mereka yang para pengkhianat. Sukanya berkhianat, wal'iyazubillah. Nggak cukup sampai khawanan, Allah nggak suka siapa lagi? Asima, Allah nggak suka orang-orang yang selalu berbuat dosa. Udah tahu dosa, disengaja diulang. Udah tahu diulang itu, disengaja lagi, diulang lagi, disengaja lagi, diulang lagi, disengaja lagi, diulang lagi, disengaja lagi, diulang lagi. Itu Allah nggak suka. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Berikutnya hadirin, ayat 108. Udah? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyitun ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. 108. Kesimpulannya, ayat 108. Tidak ada privasi di hadapan Allah. Sekali lagi. Tidak ada privasi bagi makhluk di hadapan Allah. Gak bisa. Kan ayatnya berbunyi, kalian bisa bersembunyi dari manusia, tapi kalian tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Kita bisa nggak bersembunyi dari manusia? Bisa jemaah? Bisa. Tinggal ngumpet. Kalau dalam sosial media, buka akun yang kedua, second account untuk hate speech, komentar-komentar yang buruk di sosial media, tinggal buat aja second account. Lalu komentar-komentar yang miring, komentar-komentar yang buruk. Second account itu dijadikan untuk hate speech, bicara-bicara yang buruk, bicara-bicara yang keji. Bisa-bisa aja. Siapa ya akun kedua ini? Atau siapa ya akun ini? Ternyata akunnya akun bodong. Tapi di balik akun bodong itu kita nggak tahu siapa. Iya, bisa. Kita bisa sembunyi dari manusia, tapi kita nggak pernah bisa sembunyi dari Allah. Allah nggak bisa. Jamaah bisa sembunyi dari manusia, tapi jamaah nggak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa. Itu akun second account, akun bodong yang dibuat, Allah tahu. Akun yang dipakai untuk hate speech, Allah tahu. Akun yang dipakai untuk ngeritik, tapi kritikannya tidak membangun, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, ego, emosi, Allah tahu. Itu Anda yang ketika malam-malam jam 11 malam tahu-tahu naruh sampah di depan rumahnya orang, Allah tahu. Itu Anda tiba-tiba karena saking jengkelnya sama orang, kenapa tokonya dia laris, Anda nggak laris, atau Anda buat sesuatu yang kiranya nanti dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, sehingga banyak orang itu beralih daripada ke tokonya dia menjadi ke toko kita, Allah tahu. Itu jamaah yang mengirim surat kaleng, surat yang dilempar, masukin ke dalam botol kalengan, lalu kemudian dilempar, tidak diketahui menurut orang itu dari siapa, tapi Allah tetap tahu. Coba dibaca lagi ayat 108. Yastakhfuna minan nas. Kalian bisa sembunyi dari nas, manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi kalian tidak bisa sembunyi dari Allah. Saat rame gini soleh banget ya. Sholat, ngaji, lagi solih banget pas rame-rame ini. Pas sendiri maksiat, Allah tahu. Ada uang jatuh, tengok kanan, tengok kiri, jo uang 100.000 yang jatuh diinjek. Lihat lagi kanan, nggak ada orang, kiri nggak ada orang. Saya diambil begini. Set, dijembrengin, dibuka. Wih, 100.000 rezeki anak. Wah, yo, ngawur ini jemaah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah lah? Barang lu kotor itu bukan hak Anda, hadirin. Barang temuan itu kembalikan kepada pemiliknya, umumkan 1 tahun, 365 hari. Tiap hari 5 waktu sholat umumin.
Kalau 365 hari sudah diumumkan, tiap 5 waktu sholat sudah diumumkan, itu 100.000 nggak ada yang punya, sah hari ke 366, 1 tahun lebih 1 hari, itu sah milik Anda. Tapi kalau ada yang ngaku, balikin. Jangan malah dipakai buat beli mie ayam, sego-megono. Kalaupun nggak ada orang yang melihat kita, Allah tetap tahu jemaah. Wala yastakhfuna minallah, dipakai ayat ini selamanya. Mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Gak bisa jemaah. Tadi gak bisa sembunyi dari Allah jemaah. Allah tuh selalu melihat, memantau, mengawasi. Coba buka An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian maha mengawasi. CCTV-nya Allah 24 jam. Kalau di sini ada CCTV-nya. Tapi kemarin mati lampu. Habis listriknya ternyata sore-sore jam 3. Mati CCTV-nya. Loh, mana CCTV-nya? Nggak kelihatan toh? Ada CCTV-nya. Lah memang disembunyikan. Mantau. Oh ini yang berangkat bawa sendal jepit Solo, pulang bawa sendal yang bagus ya. Tapi yo nggak ada, tenang aja jemaah, nggak ada. Sini Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga. CCTV-nya yo dipantau. Diletakkan di tempat ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Pantau. Kenapa jemaah? CCTV-nya Allah nyala 24 jam. Ya karena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya karena itu Allah yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluk-makhluknya. Kita nih manusia sekarang hampir 8 miliar manusia. Tapi ya semua diurus sama Allah jemaah. Yang kafir ya diurus, yang mukmin ya diurus. Tapi ya sayangnya Allah beda. Yang tidak beriman sama yang beriman beda. Yang beriman Rahim. Yang kafir Rahman. Iya benar. Rahman itu kasih. Semuanya dapat kasihnya Allah. Tapi Rahim cuma untuk orang yang beriman. Beriman dapat 2. Rahman dan Rahim. Kenapa CCTV-nya Allah nyala 24 jam? Karena Allah berfirman dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, apalagi tidur. Diadopsi ke dalam bahasa Jawa, Gusti Allah boten. Allah tuh nggak tidur, mantau terus. Mana nih hambanya yang rajin, mana hamba yang malas, mana yang hambanya yang alasan, mana yang hambanya yang banyak excuse, mana nih hambanya yang dikit-dikit ngeluh, mana hambanya yang struggling, berjuang, struggling. Allah tahu jemaah, mana hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh, mana yang hambanya cuma lip service doang, Allah tahu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah tidur. Makanya CCTV-nya nyala terus. Lah kita nih jamaah yang harusnya malu dipantau nih jamaah. CCTV-nya dipantau. Ya Allah nih hamba. Bangun subuh kesiangan. Sholat subuhnya jam 9. Waduh. PR banyak epol ini. Padahal kata Nabi, termasuk di antara tanda iman adalah sholat subuh. Ya sholat lain juga iya jemaah, tapi sholat subuh tuh ya termasuk. Wa huwa ma'ahum idh yubaytun ma la yarda minal qawl. Pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah,
malam-malam orang lagi pada tidur, mereka buat keputusan yang tidak Allah ridhoi. Jemaah mohon maju jemaah biar yang di luar bisa kebagian. Silakan maju jemaah. Maju hadirin mohon izin. Barakallah. Astagfirullah. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam segala urusan, berikan yang melapangkan, Engkau lapangkan juga dunia akhirat beliau ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyitun ma la yarda. Mereka membuat keputusan yang tidak Allah ridhoi. Tiba-tiba tanda tangan sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi. Tiba-tiba posting sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi. Tiba-tiba dia mengupload, mengunggah sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi. Ma la yarda minal qaul, baik itu perkataan mereka atau apapun yang mereka lakukan. Gak ridho, Allah gak ridho, tapi mereka lakukan itu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Itulah kamu berdebat untuk membela dalam kehidupan urusan dunia. Kalau urusan dunia paling maju, paling depan, berdebat dari pagi, siang, sore, malam, nggak berhenti untuk mendapatkan secercah atau sekecil dunia itu. Pokoknya kalau untuk dunia maju paling depan. Dikatakan di sini bahwa mereka-mereka yang selalu bicaranya tentang man kana dunya hammah ja'alallahu faqra baina 'ainai. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi dalam riwayat Imam Muslim, man kana dunya hammahu. Siapa yang pikirannya cuma dunia terus, ja'alallahu faqra baina 'ainai. Allah jadikan fakir terus di depan matanya. Fakir itu apa hadirin? Fakir itu bisa makan nggak bisa cari, bisa makan tapi nggak bisa cari, bisa makan tapi nggak bisa cari. Fakir itu di bawahnya miskin, miskin itu di atasnya fakir. Fakir udah paling semiskin-miskinnya gitu, tuh fakir namanya. Sabda Nabi, ini kan ayatnya bicara tentang kamu tuh berdebat terus membela tentang dunia dan urusan duniamu. Jadi kalau mereka tentang urusan dunia maju paling depan, urusan akhirat paling belakang, bahkan kadang nggak ikut sama sekali. Pokoknya untuk dunianya maunya yang paling top. Untuk dunianya mobil mau yang paling bagus, motor mau yang paling bagus, handphone mau yang paling bagus. Begitu untuk Allah, untuk agama Allah, udahlah, yang jelek aja lah, yang jelek aja. Itu kalau kata Nabi, sabda Nabi riwayat Muslim, man kanatid dunya hammahu, siapa yang cita-citanya, angan-angannya hanya mendapat dunia, ja'alallahu faqra baina 'ainaihi, maka Allah akan terus jadikan kefakiran di depan matanya. Dia akan terus merasa fakir. Yang korupsi orang kaya atau orang miskin? Kenapa masih korupsi? Itu dia. Ja'alallahu, Allah jadikan faqra, kefakiran, baina, di antara ainai, kedua matanya. Kedua matanya jemaah. Udah punya mah mobil masih tetap nipu orang, udah punya mah ini tetap nggak baik, khianat, curang, punya ini di mana-mana tapi malah buat, astagfirullahaladzim. Gak pernah cukup dunia dikejar tuh, gak pernah cukup jemaah. Emang jemaah kira setelah nanti kita punya motor kita bakal nggak mencari motor yang lain? Sabda Nabi SAW, ciri-ciri anak Adam itu bila mereka punya satu lembah emas, mereka meminta lembah emas yang sudah punya dua gunung emas, meminta gunung emas yang sudah punya yang ketiga, minta yang sampai maut
nanti menutup mulutnya ditimbun tanah baru berhenti. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Kenapa? Alhaakumut takasur. Itu kan Allah kayak, kalian ini yo, kalian ini tuh kenapa toh? Alhaakumut takasur. Kalian tuh kenapa toh? Kok prioritas kalian bermewah-mewah terus? Bukan nggak boleh ya jamaah, tapi kalau itu dijadikan target utamanya tuh, alhaakumut takasur, kalian tuh kenapa? Mewah boleh, tapi digunakan, ditunggangi untuk apa? Apa dulu? PR kan di situ. Tapi kalau dunia tok cita-citanya sehingga melalaikan akhirat, ini masuk alhaakumut takasur. Kamu kenapa bermewah-mewahan, bermegah-megahan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Itulah kamu berdebat untuk membela dalam kehidupan dunia. Ini sabda Nabi ya jemaah. Saya suka hadis ini jemaah. Salah satu hadis favorit saya. Ya semua hadis ini favorit saya. Ini yang salah satu yang paling terfavorit ya, yang memotivasi saya tuh hadis sabda Nabi riwayat Muslim yang ini. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqra baina ainai wa farraqallahu syamlah. Wa man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Sabda Nabi, dan ini saya yakin betul pasti terjadi bagi sesiapa yang melakukannya, terjadi. Sabda Nabi, siapa yang cita-citanya dunia, farraqallahu syamlah, Allah cerai-beraikan urusan hidupnya. Capek terus, letih terus, mumet terus, ruwet terus tuh dunia tuh. Wa ja'alallahu faqra baina aini, dan matanya akan terus melihat kepada kefakiran. Kalau cita-citanya hanya dunia. Nah, tapi Nabi bersabda lagi, ini kabar gembira buat hadirin yang mengejar akhirat dengan sebaik-baiknya ikhtiar di dunia. Kata Nabi, wa man kanatil akhirah hammahu. Tapi kalau cita-cita terbesar kalian adalah negeri akhirat, kalian bawa mobil kalian untuk ke negeri akhirat, bawa motor kalian ke negeri akhirat, jalan kaki untuk mencari surganya Allah, ngaji tiap subuh, live streaming dari rumah untuk mencari ridhonya Allah. Nih, dua mereka dapat. Yang pertama, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan Allah kayakan. Rumahnya masih ngontrak tapi berasa kaya. Rumahnya masih ngontrak tapi udah berangkat haji. Rumahnya masih ngontrak tapi udah berangkat umroh. Rumahnya masih ngontrak udah bangun A, bangun B, bangun C. Rumahnya masih ngontrak tapi kalau sedekah paling depan. Itu kaya. Karena kaya soal mental. Kaya tuh soal mental jemaah. Kaya tuh soal mental. Bukan cuma soal nominal. Teman-teman catat di kolom komentar ya. Kaya itu soal mental. Bukan hanya soal nominal. Kaya itu soal mental. Kalau fokusnya akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah kayakan dalam hatinya. Dan yang paling keren lagi, demi Allah, siapapun yang melakukan fokus tujuannya akhirat, demi Allah dia akan dapatkan kalimat Rasulullah ini. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dia akan dapati dunia datang untuknya dalam keadaan tunduk terhina. Dunia datang, dia nggak nyari tapi dunia datang menghampiri. Dia nggak nyari tapi dunia datang menghampiri. Datang dunia dengan seizin Allah. Tapi fokusnya mana dulu? Fokusnya harus cari ridhonya. Jadi konsepnya gimana nih? Konsepnya itu begini jemaah. Punyai dunia, lalu tunggangi duniamu untuk perihal akhiratmu. Karena kedudukan dunia itu nggak penting. Yo salah, dunia itu penting. Karena kedudukan kita di negeri akhirat ditentukan dari amal-amal kita semenjak di dunia. Gak usah megang harta berarti. Bukan ayat ini ngajarin miskin, lawong Nabi kaya raya.
Bunda Khadijah tuh wanita paling kaya di kota Mekah. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu ya orang-orang kaya. Tapi dengan hartanya beliau menunggangi untuk meraih ridho Allah. Ya Allah, ada tulisannya, ada perkataannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang diabadikan dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ke-1. Kalimatnya begini. Allahumma ja'al akhirah fi qalbi wa la taj'al dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku ini cukup ada Engkau dan kecintaan serta cita-citaku untuk meraih negeri akhirat. Jangan jadikan masuk ke dalam hatiku ini adalah perkara-perkara dunia. Dunia itu di tangan aja jemaah. Jangan masuk ke hati. Dunia di tangan. Jangan masuk ke hati. Dunia di tangan aja. Jangan masuk ke hati. Jemaah melihat kata Nabi SAW, Man kanatil akhirati hammahu ja'alallahu ghina fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kalau kamu cita-citanya negeri akhirat, Allah kayakan kamu. Kaya hatinya. Dan Allah jadikan dunia datang untukmu dalam keadaan tunduk terhina dunia itu kepadamu. Lalu kata Nabi SAW, Laisal ghina an kathratil ard, walakinal ghina ghinan nafas. Bukan disebut orang kaya dengan banyaknya harta, tapi orang kaya itu dengan kaya hati. Laisal ghina, bukan orang kaya, kata Nabi, bikathratil ard, dengan banyaknya harta dunia yang mereka punya semata. Walakinal ghina, tetapi orang kaya yang sesungguhnya itu ghinan nafas, orang yang kaya hatinya. Pas punya 10.000 kok siap sedekah 5.000 tuh 50% loh jemaah. Bu, lapar belum punya uang untuk makan. Mas, saya ngerasain pol, rasanya nggak punya uang untuk makan. Ini uang saya satu-satunya 5.000 ada 2 pecahan. Uang saya tinggal 10.000. Bismillah ya mas, barokah ya mas. Monggo ini 5.000-nya untuk jenengan. Itu 50%. Yang dikasih 50% ya mah. Cuma punya uang 10.000 yang dikasih 50%-nya. 5.000 dikasih. Nanti coba. Gak usah jauh-jauh, punya uang 10 juta, sedekah 5 juta wani. Waduh. 10 juta loh jamaah. Sedekah 5 juta kita mikir, wah 5 juta ya. Duit deh. Nggak bakat jadi orang kaya wes jamaah kalau nggak. Lah waktu belum punya aja udah miskin. Waktu masih belum punya aja udah pelit, medit. Gimana kaya? Waktu miskin 10.000 ngasih 5.000, berapa persen? 50. Harusnya pas kita nerima 10 juta bisa memberi 50%-nya berarti berapa? 5 juta, loss. Tapi susah. Ya ini PR kita bareng-bareng jemaah. Baru 10 juta loh jemaah. Lah gimana kalau penghasilannya nyampe nyentuh tabungannya 1 miliar? Bisa ngasih 500 juta? Ya bisa kalau dikuatkan dengan iman tuh ya apapun bisa. Utsman bin Affan aja sedekahnya 1 triliun loh jemaah. Ya Rasulullah, ini 960 unta terbaik, ini 40 kuda terbaik, satunya harganya 1 miliar ya kali 1.000, 1 triliun. Bawa 11.000 dinar, 11.000 dinar itu 44 miliar, 11.000 dinar, 44 miliar lebih dikasih sama Rasulullah. Monggo ya Rasulullah. Kalau udah iman terketuk, bisa-bisa aja jemaah. Nggak ada yang nggak mungkin. Allah yang menggerakkan, bukan siapapun. Allah yang menggerakkan, Allah yang mendatangkan, Allah yang menguatkan, Allah yang membuat tangan ini membantu. Pol, teman-teman semua, saya yakin kita semua baik sangka sama Allah. Ini rumah-rumahnya Allah. Yang rampungin, ya bukan saya, bukan kita. Yang rampungin, ya Allah. Allah yang memberikan. Nggak ada ceritanya masjid nggak rampung tuh, ya nggak ada. Kecuali lah memang benar-benar nggak jujur, nggak amanah, khianat, ya nggak rampung. Tapi kalau jujur, amanah, orang-orangnya dapat dipercaya, rampung jemaah.
Dan yang namanya masjid, Allah yang nanti menyelesaikan. Karena masjid rumahnya Allah. Allah yang menyelesaikan, Allah yang merampungkan. Siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka yang berkhianat kepada Allah pada hari kiamat? Gak ada yang membela. Emang ada yang membela kalau kita fokusnya dunia, fokusnya menolong orang-orang, bela mati-matian dalam perkara dunia. Nanti besok di akhirat emang kita bisa saling membela satu sama lain sebagaimana di dunia? Gak bisa. Mas, tenang wae mas. Aku yang backup. Mas, tenang aja mas. Saya yang dukung, tenang. Saya di belakangmu mas. Maju. Di dunia bisa bilang gitu. Lah di akhirat bisa. Yaqulu Nabi SAW, sabda Nabi SAW, sesungguhnya satu orang pendosa akan diikat 70.000 rantai. Satu rantainya dijaga 70.000 malaikat. Yaqulu Nabi SAW. Coba yang jemaah. Nabi bersabda, seorang pendosa diikat 70.000 rantai. Satu rantai ada 70.000 malaikat. Jadi satu orang dijaga 4,9 miliar malaikat. Riwayat Muslim, sanad yang sahih. Saya tanya kepada jemaah, apakah kita besok bisa kabur dari penjagaan 4,9 miliar malaikat? Waduh. Itu hadis sahih riwayat Muslim loh jemaah. Waktu kita mengkhatamkan sahih Muslim kan ada hadis di dalam kitab sahih Muslim. Satu orang pendosa diikat 70.000 rantai, satu rantainya 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar. Ya Allah. Siapa yang bisa lolos? Kita dijagain 1.000 orang aja, gak mungkin bisa lolos jemaah. Kecuali Anda bisa terbang. 1.000 orang jagain kita gak bisa lolos. Apalagi ini 4,9 miliar malaikat. Lalu Allah bertanya, amman yakunu alaihim wakila. Siapakah yang menjadi pelindung bagi mereka? Emang ada yang bisa melindungi kita di hari akhirat nanti? Kecuali Allah. Apakah jabatan kita akan menjadi pelindung bagi kita? Yang bisa melindungi kita itu amal salih, yang itu juga atas pertolongan dan rahmat Allah. Allah datangkan buat kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, waduh, kalau dilihat-lihat ya jamaah, kita nih harus banyak refleksi ayat-ayat ini nih. Kita yang suka debat, kita yang suka mati-matian dalam urusan dunia, pokoknya kalau dunia pokoknya udah yang ele-ele aja wes. Yang dunia pokoknya yang bagus-bagus wes. Kalau akhirat yang jelek-jelek, yang jelek-jelek. Mbak, tolong beliin mukena. Buat siapa? Itu buat ibu-ibu pengajian. Yang harga berapa? Yang 20 ribuan aja. Masya Allah, mukena apa itu 20 ribu jemaah? Kalau untuk akhirat, kasih yang jelek-jelek. Untuk dunia, kasih yang bagus-bagus. Sound system untuk dunia, beli yang bagus. Mikrofon untuk dunia, beli yang bagus. Mixer untuk dunia, beli yang bagus. Untuk perkara dunia, syutingnya, handphonenya, yang bagus-bagus. Untuk akhirat, kenapa nggak beli yang terbaik? Untuk akhirat loh jemaah. Alah, akhirat juga apa toh? Enggak, Allah tahu. Pernah ada cerita, ini mohon maaf jemaah, sedikit cerita. Ada seorang salih, kedapatan tamu orang gila, belum makan. Istrinya lagi masak masakan yang paling enak di rumahnya, anaknya udah seneng, yeay kita mau makan makanan enak. Karena nggak setiap hari beliau makan makanan enak. Mamanya waktu itu dapat lebih rezeki masak makanan yang enak. Rumahnya diketok. Assalamualaikum. Dibuka. Ternyata orang lusuh pakaiannya, rambutnya acak-acakan, dia memberi isyarat begini. Mau makan, mau makan, mau makan. Ternyata beliau orang gila atau apa bahasa yang kerennya sekarang tuh? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Apa kata suami soleh ini? Suami soleh ini bilang gini jamaah sama istrinya, wahai istriku sayang, bungkuskan makanan terbaik untuk laki-laki ini.
Wahai sayangku, bukankah anak-anak kita suka dan ini makanan favorit mereka? Bungkuskan semuanya, kasih pada laki-laki ini. Semuanya? Ya. Memang siapa laki-laki itu? Engkau akan tahu nanti. Dibungkusin semuanya. Dikasih suaminya. Diintip sama istri dari jendela dalam rumah. Suaminya ngasih ini laki-laki bertelanjang dada, rambutnya kucel, kumuh, ODGJ. Dikasih. Dia nggak ngucap terima kasih, langsung pergi. Ini ODGJ, nggak ngucap makasih ya Pak, matur nuwun sangat, pramila dumateng adicoro dan lain-lain itu nggak diucap. Pokoknya ambil, berangkat, pergi pokoknya. Nggak ngucap terima kasih, wala salam, nggak ngucap salam, pokoknya langsung diambil, langsung pergi. Orang ini terus kemudian mengucapkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami berikan kepada orang tersebut. Istrinya kaget. Wahai sayangku, kalau aku tahu lihat dari jendela dia orang gila, aku siapkan makanan yang buruk untuknya. Kenapa kamu ngasih makanan yang baik? Apa kata laki-laki soleh ini? Pahamkan baik-baik, catat baik-baik jemaah. Sungguh mungkin orang gila itu tidak tahu apa yang kita berikan dan berapa nilai yang kita berikan untuknya. Tapi Tuhannya orang gila itu, Allah tahu berapa nominal yang kita korbankan, kita berikan, makanan jenis apa, makanan terenak bagaimana, dengan masakan yang lama seperti apa, kualitas rempah-rempah bagaimana, dan makanan favorit keluarga kita seperti apa yang kita berikan sama orang gila itu. Allah tahu. Mungkin manusia nggak tahu, mungkin manusia juga dikasih yang biasa-biasa aja, ya mereka ya terima-terima aja. Tapi Allah tahu. Itu orang gila memang nggak tahu terima kasih, nggak tahu ini padahal makanan enak, makanan favoritnya keluarga tersebut. Tapi Allah tahu. Jadilah laki-laki soleh ini jamaah. Mungkin kita yang hari ini seringnya ngasih yang ecek-ecek, ngasihnya yang biasa-biasa aja. Belum ketemu sama kisah yang tadi. Allah tuh tahu kok jemaah. Hadirin, ayo bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhirat pelan-pelan ayo belajar totalitas. Fattaqullaha mastata'tum, karena Nabi SAW bersabda, bertakwa kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai kemampuan itu ya totalitas. Kita disuruh untuk totalitas. Jangan sampai kita nggak totalitas. Walaupun manusia tidak berucap terima kasih, tapi Allah tahu perjuangan kita. Ayat terakhir 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, mereka menganiaya diri mereka sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Siapa yang berbuat jahat, lalu dia menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun, Allah ampuni. Kabar baik buat kita, sejahat apapun kita di masa lalu, seburuk apapun kita di masa lalu, sebejat apapun sikap perilaku kita pada masa lampau, Allah maafkan. Walaupun kita orang yang paling zolim, Allah maafkan, asalkan taubatan nasuha. Taubat itu 4. 1, janji tidak ulangi. 2, harus meninggalkan seketika. 3, mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal salih. 4, hakul adami dikembalikan. Jadi taubat itu ada perihal hakul adami. Kalau Anda pernah mengambil barangnya orang lain, taubat Anda nasuha,
setelah Anda mengembalikan barang orang tersebut. Kalau Anda mengambil barangnya orang lain, taubat nasuha, maka baru bisa dikatakan setelah barang itu Anda kembalikan. Uangnya yang Anda kemplang, uangnya yang Anda khianati, baru diterima taubatnya setelah uang itu dikembalikan. Ada hakul adami. Kalau nggak dikembalikan, di akhirat ada hitung-hitungan pasti. Antara dosa dan pahala. Waliyadzubillahi min dzalik. Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab. Masuk surga meninggal kita semua husnul khatimah. Meninggal kita dalam keadaan tidak berhutang kepada siapapun. Ingat jemaah, kematian itu sebentar lagi. Kematian itu dekat. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami ingatkan kalian tentang azab yang dekat. Azab yang dekat kepada dirinya adalah kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya pasti mati. Hadirin pasti mati. Kita semua pasti mati. Dan itu nomor cabut. Ada yang punya anak 10. Dia kira dirinya duluan sebagai orang tua yang akan wafat, tapi anaknya yang nomor 7 yang wafat. Beliau kira beliau duluan yang akan wafat setelah anak yang ke-7 wafat, ternyata anak yang nomor 9 wafat, yang paling muda. Dikiranya habis anak nomor 7 dan 9 wafat, dirinya orang tua ini, maksudnya sebagai orang tua akan wafat. Ternyata anak yang pertama wafat. 7, 9, pertama. Harusnya kalau berdasarkan nomor lahirnya, yang wafat duluan adalah orang tuanya, baru nomor 1, 2, 3, 4, sampai nomor 10. Tapi kematian itu nomor cabut, bukan nomor urut. Yang dicabut duluan di antara kita ini siapa? Nggak tahu. Maka ayo bersiap. Udah nggak ada waktu lagi jemaah untuk nunda-nunda. Engkau sok emben. Udah nggak ada sok emben tuh nggak ada jemaah. Saiki. Sekarang. Makanya jemaah. Nanti wayahnya jemaah ngaji bareng ya ngaji bareng. Pas waktunya jamaah istirahat ya istirahat. Pas jamaah waktunya kerja ya kerja. Pas jamaah waktunya berbagi berderma ya berbagi berderma. Udah baik terus aja. Di rumah dengerin Quran, murotal Quran, udah baik terus aja. Buat baik aja terus. Buat baik aja sampai kita mati nanti. Buat baik aja. Perjalanan kita tuh jauh loh jamaah. Butuh bensin yang banyak jamaah. Bensin yang banyak. Maka ibu, jangan remehkan besaran kecilan yang ibunda tadi masukkan ke kenceleng. Itu kenceleng, ingat Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat baik, kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Kita masukin ke kotak sana, ada QRIS di QRIS. Berapapun, itu kembali pada diri kita sendiri. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Mohon doa restunya ya jamaah. Insya Allah lantai 2 sebentar lagi selesai. Targetnya akhir tahun ini semuanya selesai. 1, 2, 3 selesai. Lantai 3 itu memang dibuat rooftop. Bangunannya hanya di sisi sebelah sini, di tiang sini. Ini bangunannya lurus begini. Dari lantai 3 ke sana memang kosong supaya dibuat buat nanti jamaah mau nyantai-nyantai. Pemandangannya ada Sindoro, ada Sumbing. Nanti mbok jamaah mau barbekyuan di sana, wah cocok ini kayak ntar kita barbekyuan di lantai 3, bagus sekali pemandangannya, masya Allah. Terus di sebelah sana di barat masjid, atas pertolongan Allah sudah mulai dibangun di atas lahan 20 meter kali 20 meter, 400 meter untuk asrama penghafal Al-Quran. Mohon didoakan jemaah, doain aja, wah itu udah lebih dari cukup, doain aja jemaah, lebih dari cukup. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Di situ SD-nya sudah jadi, sudah selesai. Alhamdulillah sudah ada 2 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kantor teman-teman media. Itu sudah jadi dengan pertolongan Allah. Nanti untuk angkatan tahun ini dan tahun depan udah aman kelasnya. Nah,
Tahun yang ketiga, 4, 5, 6 nanti tetap harus buat kelas lagi insya Allah. Allah yang maha baik, insya Allah Allah yang akan memudahkan segala-galanya biidznillah. Dan alhamdulillah 3 bulan santri-santri kita 11 anak, sebagian, tidak semua ya, tapi sebagian karena kami memahami setiap anak punya potensi yang beda-beda, tapi sudah ada 2 orang yang juz 29 dan sudah ada 2 orang yang hafal 50 hadis dari 11. Karena target kami 1 tahun itu 100 hadis targetnya, dan alhamdulillah dalam 3 bulan jalan ini sudah 50 hadis. Berarti setahun itu ya bisa 200 hadis. Targetnya cuma 100. Karena mereka itu beda daya tangkapnya sama kita. Maka ibu, bapak jangan samakan anak-anak kita dengan standar kita. Standar kita ngafalin 100 tahun. Wah ya kempot-kempot jemaah. Tapi kalau anak kecil dengan golden age-nya mereka sangat mudah hafal. Man la yarham la yurham. Coba diulangi 5 kali, langsung hafal. Da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Ulangi, langsung hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Coba ulangi mereka. Karena mereka masih golden age, ingatannya masih seger. Beda sama kita yang udah mikirin dapur, listrik, galon. Betul atau betul? Kita ngafalin Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Hafal Bu? Hafal. Ayo yang lain. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'annya lupa. Hafalin ayat 1 2, ayat 3 4-nya lupa. Hafalin 3 4 1 2-nya lupa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, yang dulu pernah berbuat jahat, yang dulu pernah zalim pada dirinya sendiri, summa yastaghfirullah, tapi kalau dia istighfar, yastaghfirullah, tapi kalau dia mohon ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ampuni, Allah sayangi, asalkan istighfar. Apa makna istighfar? Memohon ampun dan bertaubat, tuh makna istighfar. Taubat. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini dapat berbarokah, dapat mendapatkan barokah dan mendapatkan manfaat dari Allah, dari kita semua, buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqomah sampai husnul khatimah. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, di www.uir.co.id, dibuka aja semua info lengkap di sana, info tentang segala macamnya lengkap di sana. Dan jamaah insyaallah dengan pertolongan Allah 12 Oktober sampai 21 Oktober kami akan safar umroh bersama teman-teman dari TikTok, YouTube, Instagram. Dan kami akan mengadakan program wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Kalau ada di antara jamaah ada yang mau mewakafkan Al-Quran, semoga itu jadi wasilah kita untuk sampai, walaupun kita belum sampai, tapi ketika Qurannya sampai, niatkan wakaf karena Allah. Teman-teman menyediakan, itu harganya satu mushaf 200.000, dan jamaah bisa mewakafkan di nomor handphone 0852 9311 5458, 0852 9311 5458, 0852 9311 5458. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Fadhol Ibu. Mas Herman, mohon izin Mas Herman, ada? Boleh dikasih mic sama iya. Sama ininya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah ditanya, riwayatnya riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Au ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Wa Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Nabi jawab, as-salatu ala waktiha, salat. Yang kedua, birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, berjihadlah kepada jalan Allah. Nomor dua, birrul walidain, bakti sama orang tua, merawat orang tua, taat pada orang tua, ngabdi kepada orang tua, itu pahalanya melebihi berjihad di jalan Allah, karena derajatnya disebut oleh Nabi nomor 2 setelah urusannya dengan Allah, yakni sholat. Pertanyaan beliau, apakah termasuk yakni kepada mertua? Jawabannya iya. Karena setelah kita menikah, orang tuamu bukan orang tuamu, tapi orang tuamu adalah orang tuaku. Kita menikah, satu orang jadi 2 orang, orang tua kita yang tadinya satu pasang jadi 2 pasang. Maka mertua kita itu orang tua kita. Berbaktilah kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga ganjarkan kebaikan surga Firdaus tanpa hisab bagi menantu yang berbakti pada orang tuanya, pada mertuanya. Jaga hati, jaga lisan. Insya Allah kita masuk surga, salah satu pintunya lewat bakti sama orang tua. Pintu surga tuh banyak. Yang dipanggil lewat sedekah ada, yang dipanggil lewat puasa ada juga yang dipanggil lewat bakti sama orang tua. Waktu kita bakti sama orang tua tuh nggak lama jemaah, cuma sampai mati aja. Ya kalau kita mati duluan ya udah selesai. Cuma sampai mati aja. Baktilah sama orang tua. Sekarang anak-anak yang nonton TikTok, YouTube, Instagram, bakti sama orang tua yang jauh merantau gimana? Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Bapak sehat? Sehat. Gimana nak? Doain selalu Bapak Ibu. Iya, doa Bapak Ibu untuk kamu selamanya. Nah, udah. Dapat doa mustajab. Kenapa minta doa orang tua? Karena doa orang tua mustajab. Siapa yang bilang doa orang tua mustajab? Rasulullah, riwayat Muslim. Salasa da'awatun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa orang yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tidak ada keraguan, pasti diterima Allah. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang lagi safar. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladih, doa orang tua untuk anaknya. Gak cukup sampai anak, bahkan ulama mengatakan sampai cucu, cicit, dan keturunannya sampai hari kiamat. Makanya ibu, ini mohon izinnya ibu tolong amalin amalan ini. Ibu kalau berdoa, ya Allah, ya Allah, hamba berdoa untuk anak hamba, keturunan hamba, berlaku selamanya doaku ini mengiringi hidup mereka. Selamanya untuk mereka, selamanya doa baik ini untuk selamanya ucapkan begitu jemaah. Agar jadi doa ini berlaku untuk selamanya. Ibu doain. Ya Allah, anak hamba, ya Allah, solehkan selamanya, ya Allah, beserta anak cucu keturunan, ya Allah, begitu. Ibu di sini orang tua semua, ini doanya mustajab semua. Di sini ada musafir, ibu selamat datang, bapak dari Trenggalek. Dari Malang, Masya Allah. Dari Malang ibu? Berangkat jam berapa ibu? Oh kemarin sudah datang. Ada yang lagi dari luar kota? Dari Malang ini loh. Sampai Wonosobo nih. Yang dekat-dekat ini kalau... Waduh. Dekat-dekat harus semangat lagi nih jemaah. Nah, ini musafir, beliau amin ya. Aminnya makbul tuh jemaah. Kata Nabi, da'watul musafir. Doanya orang yang lagi safar. Mohon doanya ya Pak, Ibu, buat kami semua keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih, biar istiqomah, wafatnya husnul khatimah, wafatnya mati syahid, wafatnya di Tanah Suci Mekah Madinah. Insya Allah jemaah. Doa musafir makbul, mustajab. Barakallahu fikum. Jadi mertua, apakah kita bakti sama mertua sama dengan berbakti pada orang tua? Jawabannya iya. Begitu Ibunda, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir ada Ibu, dari ibu-ibu? Kalau nggak ada, Pak Waluyo, silahkan Pak Waluyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang kajian 2 pekan yang lalu Pak Ustadz, biar kita bisa mengingat dengan tema-tema yang terdahulu. Yang kita tanyakan di surat An-Nisa ayat yang ke-69, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji menyetarakan kepada kita, yaitu kepada nabi, kepada rasul, syuhada dan sholihin, karena di sana sebaik-baiknya untuk berteman. Lalu kita bukan nabi, bukan syuhada, bukan sholihin. Lalu pertanyaannya, amalan apa Pak Ustadz yang bisa untuk menyetarakan bahwa kita berada kepada beliau di alam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kiranya hanya itu Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Pak Waluyo. Semoga Allah memuliakan Pak Waluyo syukur kebesaran seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, An-Nisa ayat ke-69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada orang-orang yang nanti punya kedudukan surga yang sama dengan baginda Nabi, para rasul, dan orang-orang yang salih, syuhada, dan orang-orang yang hebat. Mereka sama dalam surga yang sama. Lah, kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Rasul. Gimana amalan kita? Gimana caranya? Kita harus beramal apa agar supaya kita punya kedudukan bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kuncinya ada di kalimat awalnya. Wa may yuti'illaha war rasul. Syaratnya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulaika, maka kalian itu yang taat pada Allah dan Rasul, ma'al ladzina an'amallahu alaihim, akan mendapat nikmat sebagaimana Allah memberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman. Syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Taat itu maknanya Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah 2. 1. Menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan. 2. Menjauhi semua larangan yang Allah sudah larang. Itu aja taat. Perintah lakuin, larangan jauhin, itu taat. Barakallahu fikum. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin anni masani ad-durra anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من عمل لا يرفع من قلب لا يشاء من نفس لا تسبأ ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا الاستقامة حتى حسن الختيمة اللهم ارزقنا الاستقامة حتى حسن الختيمة اللهم ارزقنا الاستقامة حتى حسن الختيمة اللهم أوصلنا إلى مكة والمدينة للحج والعمرة اللهم أوصلنا إلى مكة والمدينة للحج والعمرة اللهم أوصلنا إلى مكة والمدينة للحج والعمرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam keluarga di rumah ya jamaah. Saya tidak selalu bisa membersamai, tapi kalaulah saya meninggal dunia mohon titip jamaah. Dilanjutkan setiap amal salih dan perjuangan kita untuk mengenalkan orang kepada Allah, mengenalkan orang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sama-sama berjuang. Besok hari Ahad, mohon izin kami di Bandung, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sabtu besok masih ada subuh syuruk. Habis subuh syuruk kami berangkat ke Bandung insyaallah. Buat teman-teman di TikTok YouTube Sargam yang ada di Bandung, bisa cek di grup Sahabat UIR, infonya sudah diberi di sana. Di Masjid Bandung mana aja kita akan belajar bareng-bareng. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat teman-teman hari Jumat hari yang mulia, kata Nabi Sayyidul Ayyam, kalau ada yang hari Jumat ini mau membantu, membangun atau mau membersamai peluang amal jariah daripada membangun masjid, membangun pondok pesantren penghafal Al-Quran, mensupport program-program masjid, teman-teman bisa tap link di bio, nanti sampaikan saja apa yang diniatkan. Barakallahu fikum.